menyoal tentang penelitian saya terkait dengan ijazah itu. Nah, sebelum saya menjawab, tentu saja ijazah itu harus dihadirkan, kan begitu ya. Ini saya apresiasi ya untuk Polda Metro Jaya ya, karena kami juga mendapatkan pelayanan yang baik ya, ruangannya juga nyaman dan kami juga berdialog dengan baik begitu ya. Kemudian pertanyaannya total, saya tadi total 1 jam 20 menit. 1 jam 20 menit dengan 68 pertanyaan. Ya, dan karena pertama tentu saja karena pertanyaan-pertanyaan itu semua berkaitan dengan ijazah yang menjadi polemik selama 10 tahun ini, ya tentu saja yang saya tanyakan dulu, yang saya klarifikasi dulu apakah ijazahnya ada. Sebab kalau ijazahnya tidak ada ya kita percuma kan bertanya jawab gitu ya. Itu jadi saya menghindari soal hukum ya, karena bukan saya, nanti kuasa hukum saya Pak Abdullah Al-Katiri dan Pak Dedi yang akan menjelaskan tentang itu, tentang pasal-pasal itu dan relevan atau tidak relevan dengan saya begitu ya. Tapi dari sisi saya ya tentu saja sisi substansi ya, karena saya dilaporkan laporannya tentang apa ya kan. Nah, itu ternyata 68 pertanyaan yang saya lihat itu adalah ya kurang lebih menyoal tentang penelitian saya terkait dengan ijazah itu. Nah, sebelum saya menjawab, tentu saja ijazah itu harus dihadirkan, kan begitu ya. Nah, itu juga yang mungkin mempersingkat proses tanya jawab saya ya, karena memang ijazahnya nggak ada ya, lalu kita tidak perlu harus berpanjang lebar gitu. Seperti itu ya. Nah, silakan. Disampaikan tadi apa? Berarti hasil penelitian Ibu gitu. Ya, bukan, saya tidak bicara substansi, saya masih bicara prosedur. Karena ini kan undangan klarifikasi. Undangan klarifikasi itu artinya kan pihak pemeriksa ingin mengklarifikasi beberapa hal kepada saya yang termuat dalam 68 pertanyaan itu. Tapi saya sebagai pihak yang diundang kan saya juga membutuhkan klarifikasi juga kan gitu kan. Nah, klarifikasi yang paling utama tentu saja adalah ya ijazahnya. Ya kan, klarifikasi, sebab semua 68 pertanyaan itu melingkupi ijazah tersebut. Tapi kita nggak bisa menjawab bagaimana kalau tidak ada ijazahnya. Kalau ada ijazahnya di depan meja ini ya kita berbincang-bincang tentang ijazah tersebut. Dan itu akan relevan dengan pertanyaan yang diajukan kepada saya gitu loh. Artinya nggak ada yang dari 68 pertanyaan itu, artinya nggak ada yang tertanya akhirnya jadi yang Ibu jawab. Ya saya jawab sesuai dengan yang seharusnya saya jawab, saya keberatan kan. Sebab saya tidak akan berkeberatan, saya akan dengan senang hati menjawab semua pertanyaan itu kalau ijazah itu hadir. Tapi kalau ijazah itu tidak ada, lalu diskusi kita akan kemana nih gitu kan. Jadi seperti berimajinasi semua gitu. Jadi ya saya mau coba korelasikan dengan tanggal 9 Juli 2025 ketika saya menjadi saksi ahli pada gelar perkara khusus itu ya, di mana saya menjadi saksi ahli dari TPUA yang melaporkan Joko Widodo ya di Barreskrim sebagai terdumas dan pendumas ya. Saya di saksi ahli dari pendumas tim TPUA. Kan di situ juga kita diskusi apa yang mau kita diskusikan. Kalau pada gelar perkara khusus yang harusnya sangat inti, sangat substantif adalah ijazah itu hadir dan dengan pemiliknya juga gitu kan, dengan Pak Jokowi Widodonya itu hadir. Sebab kalau tidak ada Pak Jokowi Widodonya atau tidak ada ijazahnya lah, terus gelar perkara ini untuk menggelar perkara apa? Ya kan seperti itu ya. Tapi ya anyway ya saya sebagai saksi ahli ya memberikan penjelasan secara keilmuan saya gitu ya, bahwa sejak tanggal 22 Desember 2022 itu kan muncul pertanyaan dari publik kan terkait dengan adanya polemik dokumen yang digunakan oleh seseorang untuk kemudian mendapatkan jabatan kan, mulai dari wali kota, gubernur dan presiden begitu ya. Dan ternyata dokumen itu kan banyak sekali orang yang mempermasalahkan. Nah, saya sebagai peneliti tentu saja punya tanggung jawab secara moral maupun secara obligatori saya sebagai peneliti untuk melakukan penelitian tersebut. Tentu saja sesuai dengan domain saya ya. Jadi penelitian saya itu kurang lebih itu mencocokkan antara, jadi melakukan jawaban atas inkonsistensi, inkoherensi, dan inapropriasi antara dokumen yang diklaim dengan perilaku-perilaku dan pernyataan-pernyataan atau pendapat yang tidak konsisten. Seperti itu ya. Dan kita semua juga tahu kan, seperti misalnya inkonsistensi itu pada KKN misalnya, yang Barreskrim mengatakan KKN itu terjadi pada akhir 1983, ternyata yang bersangkutan mengatakan awal tahun 1985. Nah, inkonsistensi ini ada di sini kan. Kemudian kita korelasikan juga dengan dokumen yang diklaim. Karena dokumen itu dinyatakan diperoleh pada akhir tahun 1985 di wisuda November. Artinya inkonsisten, inkoheren dengan KKN awal 85.
Sebab tidak mungkin kalau mahasiswa UGM itu awal 85 baru KKN, lalu November 85 juga sudah wisuda. Nah ini ya inkoherensi dari variabel-variabel data inilah yang saya jadikan sebagai objek penelitian saya gitu. Nah jadi disitulah saya berperan kan ya untuk melakukan itu, dan kemudian penelitian saya ini juga tidak cuma terhadap perilaku yang terlihat pada video maupun pada media-media begitu ya, tapi juga pada pernyataan-pernyataan verbal, tapi juga pada data science. Jadi kita ini tidak boleh menafikan ya, sekarang ini dunia digital itu data yang ada pada digital itu adalah bagian dari data science. Data science itu kita nggak usah harus katakanlah melihat sendiri gitu ya, atau ada dokumen analog, bukan. Itu semua data science itu memperbolehkan, mengizinkan apa yang ada pada digital itu adalah sebuah data yang bisa kita olah dengan teknologi yang sangat luar biasa sekarang gitu. Contoh misalnya ada kan kemarin waktu digelar perkara khusus, bukan di sini ya, saya ingin memberikan karena korelatif sekali dengan hari ini. Salah satu kuasa hukum pihak terdumas itu menyatakan bahwa nggak bisa kalau melakukan penelitian dengan dokumen yang analog kan begitu. Dan ke dokumen yang analog itu kemudian didigitalkan, difoto dan sebagainya. Oh itu ketinggalan zaman. Karena data science sangat memungkinkan untuk itu. Jadi contoh analoginya adalah sekarang ini dokter itu bisa mengoperasi, dokter di Indonesia bisa mengoperasi pasien di Afrika, bisa mengoperasi pasien di ini tanpa dia harus hadir. Dan bagaimana dia bisa mengoperasi secara presisi? Karena data science. Jadi data dari pasien, kemudian bentuk tubuh pasien maupun organ yang akan dioperasi itu dikirimkan dari Afrika ke Jakarta, dan dokter itu melakukan operasi dengan menggunakan data-data sains tersebut gitu. Jadi ini sangat bisa dipatahkan, dan saya sebetulnya hari ini pun juga siap untuk diperiksa berjam-jam. Saya udah siap mental kalau misalnya, karena saya pengen menyampaikan kebenaran kan gitu. Tapi apa artinya 68 pertanyaan itu saya jawab kalau tadi itu objek utamanya yaitu ijazahnya nggak hadir di sini.